Yang dulunya saya tidak pernah percaya adanya dunia goib ataupun dunia lain. Wajahnya itu hancur. Dan saya melihat ada sosok makhluk yang berwarna jubah putih. Dan dia tersenyum kepada saya dan melambaikan tangan. Itu masuk media nggak? Masuk media, Mas. Koran Cirebon. Radar Cirebon. Radar Cirebon. Kalau nggak salah ya. Alhamdulillah selama saya berandal itu saya nggak pernah yang namanya bawa senjata tajam. Saya selalu pakai tangan kosong. Ya. Ngapain bawa senjata itu namanya banci kalau teman-teman saya waktu dulu bilang. Jadi kalau nakal sekalian jangan pakai alat. Jiwa anak muda yang berapi-api terkadang menuntun mereka ke jalan kegelapan, menjadi berandalan dan melakukan balapan liar yang berujung tragedi kehilangan nyawa teman. Kejadian itu membuat trauma dan menyadarkan Mas Brayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Malam hari ini kita jumpa lagi. Kita bareng-bareng nonton kisah nyata ya dari Malam Mencekam. Tim dan Mang Ei hari ini menghadirkan narasumber baru. Namanya Mas Brayo. Apa kabar Mas Brayo? Alhamdulillah baik. Sehat Mas Brayo ya? Sehat. Dari mana nih Mas Brayo? Saya dari Cirebon Kota, Mas. Cirebon Kota? Iya. Oke. Mas Brayo, kisah yang mau diceritakan ini tahun 2003. Iya. Waktu itu Mas Brayo masih muda ya? Iya. Termasuk seorang anak berandal lah ya, Iya. nakal gitu. Jadi pergaulan bebas maksudnya minuman keras dan bergaul dengan geng motor. Betul ya? Betul. Oke, bagaimana kisahnya nanti kita coba kuak bersama dan dengar bersama ya. Mas Brayo aktivitas apa sekarang? Saya sekarang ngajar ngaji anak-anak. Oh udah ngajar ngaji, jadi Iya. dulu berandalan sekarang udah ngajar ngaji. Iya. Subhanallah. Dan Sobat Malam Mencekam mudah-mudahan Sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Brayo. Gini Mang Ai, saya punya suatu cerita kehidupan pribadi saya. Sekitar tahun 2003, saya dilahirkan dari keluarga yang dibilang sangat mengajukan akhlak ataupun tentang agama. Keluarga agamis ya. Keluarga agamis, dan bapak saya dipandang oleh masyarakat ya disegani lah Mas. Disegani oleh masyarakat, bukan ditakuti tapi disegani. Tetapi anaknya ya berandalan kayak gini gitu. Karena pergaulan juga bisa jadi. Semasa itu saya berumur 15 sampai 19 tahun. Waktu berandal itu. Berandal itu klimaksnya itu saya 19 tahun parah. Artinya. Itu sekolah waktu itu? Masih sekolah SMA sekitar kelas 3. Saya punya sahabat sekitar 3 orang. Itu adalah sahabat kecil saya dari SD, SMP sampai SMA. Dia dibilang sama seperti saya, nakalnya juga. Geng motor bisa bilang juga. Karena apapun yang terjadi dalam 3 persahabatan tersebut itu, bila mana saya teraniaya oleh orang lain, dia akan maju. Ada Aldi, Fajar, Indra, dan saya sendiri, Wisnandi, sering disebut Ki Brayo sekarang. Oh pakai Ki ya? Ki Brayo. Sekarang ini jadi Ki Brayo, iya. Luar biasa. Jadi teman-teman ini solidaritasnya tinggi gitu ya? Ya, sangat tinggi sekali. Jadi kasar ngomong, gak makan satu yang gak makan semua. Memang itu saya rasakan. Contohnya pada saat saya tidak punya uang mau berangkat sekolah, ya bukan tidak dikasih sama orang tua, tapi uangnya udah habis dulu. Kan saya dijatah nih,
setiap bulan ataupun setiap minggu saya kasih dulu sama orang tua. Ya, saya bilang saya nggak bisa sekolah nih. Akhirnya teman-teman bilang, lu berangkat aja, nanti gampang. Kita makan di kantin, kita jajan di kantin dari saya. Itu adalah suatu bentuk kesolidan teman-teman saya. Jadi disitulah saya selalu bertahan, biarpun orang lain bicara apa, masyarakat bicara apa, bahwasanya itu adalah sahabat saya, saudara saya. Artinya bicara bahwa si brengsek, 4 sekawan brengsek yang selalu buat onar. Ya. Karena motor saya itu, kebetulan saya itu seneng pakai motor. Ya. Teman-teman saya itu punya kendaraan semua. Motornya itu salah satunya ada RX King, F1 ZR, 2 tak. Zaman dulu kan zaman 2 tak. Jadi knalpot itu yang bising itu suatu kebanggaan bagi saya. Bagi teman-teman saya juga suatu kebanggaan. Setiap masuk gang itu selalu akhirnya kan masyarakat tuh mengecap jelek. Dasar orang-orang brengsek, anak-anak brengsek. Ya saya sih gak ngaruh biru lah. Yang penting saya senang judulnya pada saat itu. Karena tidak ada berpikiran gimana-gimana. Ya. Biarin saja masyarakat ngomong apa. Biarin saja masyarakat mau ngoceh apa. Yang penting judulnya kita berempat senang. Di situ ada suatu ketika saya itu pesta ceritanya. Ada pesta miras yang berempat itu di sebuah lokasi tepi pantai, Mang Ei. Di tepi pantai, dan di situ saya sampai teler, sampai buat onar juga di situ, hampir dipukulin oleh masyarakat di situ. Ya gara-garanya yang nge-track juga itu, nyari duit, kekurangan, rantamannya kurang, akhirnya kita cari duit di situ. Nah, di situ setelah dengan jadwal seperti biasa, setelah kita pesta kita muter. Ya minumnya sih CM waktu zaman itu, cap motor, terus Mission. Kalau beli itu botolnya dikasihin lagi biar dapat kembalian, dimasukin ke plastik itu, plastik es. Jadi menyiasati juga biar itu sangkanya Coca-Cola, padahal itu kan CM, cap motor. Dulu itu di Cirebon itu terkenal sekali yang namanya cap motor. Sekitar 15.000. Nah itu juga uang rantaman kalau kita acara. Kalau udah mentok-mentok kurang, ya terpaksa kita cari lebihannya ya dengan cara nge-track lah, malak lah orang bilang. Contohnya pada saat ada anak-anak sedang berpacaran, kita samperin, kita minta tambahan. Terkadang dilihat ada sepatu bagus, saya pakai sendal dituker lah. Lu pakai sendal, saya sepatunya ini. Saya bilang, sini kamu mau selamat enggak? Sini sepatunya, saya tuker dengan sendal saya. Akhirnya kan orang juga takut. Dilihat anak-anak brengsek semua udah bau alkohol. Alhamdulillah selama saya berandal itu saya nggak pernah yang namanya bawa senjata tajam. Saya selalu pakai tangan kosong. Ya. Ngapain bawa senjata itu namanya banci kalau teman-teman saya waktu dulu bilang. Jadi kalau nakal sekalian jangan pakai alat. Jadi pakai fisik saja. Beberapa kali saya sering seperti itu. Hidup itu merasa nikmat bagi saya waktu tahun-tahun 2003. Nikmat karena apa? Kebebasannya itu. Bahkan rumah saya itu seperti setamplat. Orang bilang mah, kalau orang Cirebon bilang setamplat. Tapi sekarang dibilang itu terminal. Jadi hidup saya itu pulang sekolah, masuk ke rumah, ganti baju, makan, pergi. Dan seperti itu terus. Bahkan ibu juga nanya, kamu mainnya di mana? Almarhum bapak nanya, kamu mainnya di mana? Saya bilang mainnya nggak jauh di sekitar sini. Saya di rumah dipandang anak yang baik, anak yang taat ibadah. Tapi di luar rumah, ya saya brengsek. Brengsek sekali. Jadi orang tua nggak tahu ya kenakalan Mas Purayo? Nggak tahu.
saya rapi, saya sangat rapi sekali. Kira-kira orang tua itu jangan sampai tahu. Apapun permasalahannya, setiap permasalahan saya di luar, orang tua tidak pernah tahu dan jangan sampai tahu. Dan saya tidak pernah membawa-bawa orang tua. Selama ini saya tidak pernah membawa orang tua. Bahkan pun saya selalu mengatasi permasalahan itu dengan rekan-rekan saya sendiri. Dengan sahabat saya yang dibilang 4 sekawan gerombolan brengsek itu oleh masyarakat sekitar. Ya. Jadi yang saya sampai diingat sampai sekarang itu adalah kenangan yang indah yang tidak terlupakan. Pada tanggal 3 Maret didatangi oleh teman saya yaitu Aldi Fajar. Ayo kita acara rumahnya Fajar, nggak ada orang. Jadi Fajar itu adalah teman saya yang dibilang orang kaya, mapan keluarganya, rumahnya tingkat, punya kos-kosan. Akhirnya saya itu berangkatlah ke rumah Fajar. Di situ mengadakan pesta kecil-kecilan, pesta miras. Padahal hari itu tuh saya badannya kurang fit Mang Ai. Tapi karena saya menganggap bahwasanya itu adalah suatu kesolidan, itu adalah suatu ikrar ataupun perjanjian teman-teman saya. Akhirnya saya datang ke rumah Fajar. Sebelum datang ke rumah, kita beli dulu, ya biasa, nggak lupa yang namanya CM itu cap motor. Ya Mang Ai tahulah pasti cap motor itu terkenal di kota Cirebon. Saya beli kurang lebih 3 gendul ataupun 3 botol dimasukkan ke plastik. Setelah itu saya naik ke atas ke rumahnya Fajar. Rumah Fajar itu tingkat 2. Dan saat saya naik, saya sudah merasa ada suatu hal yang aneh di rumah tersebut. Loh kok rumahnya besar, cuma penghuninya cuma 3 orang gitu. Kamarnya banyak. Saya bilang, Jar, rumah kamu itu banyak setannya enggak? Kata Fajar, kamu masih percaya aja tentang setan. Enggak ada setan. Akhirnya disitulah saya pesta miras di atas. Dan di situ pada malam itu saya minum cuma sedikit. Cuma sekedar untuk menghormati. Jam 12 malam teman-teman saya sudah tepar semua. Biasanya itu sebelum tepar itu kita tuh jalan-jalan. Keliling kota Cirebon. Ya balapan liar lah Mang Ai. Cari angin, cari cewek. Tapi malam itu sudah tepar semua. Sedangkan saya duduk sambil merokok. Waktu itu rokoknya masih gudang baru lah itu. Sambil ngerokok, tahu-tahu dari atas lantai itu terdengar suara seperti orang jalan. Akhirnya saya tuh penasaran tuh naik ke atas. Saya ngintip dari sela-sela pintu. Ya Allah, berbulu hitam, matanya merah dan bertanduk. Teman-teman lihat. Teman-temannya nggak ada, tidur semua, tepar semua Mang Ai. Saya sendiri. Sampai saya itu takut, diem saja. Sampai keluar keringat dingin itu. Saya mau lari, takut. Dan dia hampir mendekati saya. Saya pengen teriak tapi gak bisa teriak. Pengen lari gak bisa lari. Sampai saya harus berbuat apa ini ya Allah. Orang mabok sampai ingat namanya Allah. Di situ saya tuh akhirnya gak lama sekitar 5 menit sampai 10 menit mereka hilang. Akhirnya saya dari tangga atas turun menyamperin anak-anak saya, teman-teman saya di situ. Saya bangunin, pulang. Ada hantu di sini, rumah kamu sangat serem. Tapi teman-teman saya itu nggak menghiraukan, malah udah kamu tidur. Itu cuma hayalan aja, itu tuh hayalan kamu aja. Ya
Akhirnya saya sampai pagi di situ. Sampai pagi saya pulang dan akhirnya beraktivitas kembali sekolah seperti biasanya. Berapa hari kemudian, 1 minggu, 2 minggu saya nggak berkumpul sama teman-teman. Ya, karena masih terbayang terus tuh gambar-gambar yang seperti itu, makhluk-makhluk yang menyeramkan bagi saya. Akhirnya datang lagi tuh teman saya bertiga ke rumah Mang Ai. Nanyain, kamu kemana aja? Nggak nongol-nongol. Ya saya bilang, saya di rumah aja lah. Badan saya juga kurang fit. Ayo dong, besok malam kita kumpul-kumpul lagi. Akhirnya saya bilang, ya nanti kita kumpul-kumpul lagi. Kemudian besok malam dia hampirin saya lagi ke rumah tuh. Sambil ngomong keras. Ayo dong kita acara. Saya keluar rumah, saya bilang, hei jangan keras-keras bro. Nanti orang tua saya dengar, aduh saya nanti dihukum lagi. Kan tahu sendiri orang tua saya taat agama. Pasti nanyain acara apa. Sudah tahu kita kan lagi diincar terus nih sama masyarakat. Dibilang anak-anak brengsek yang selalu buat onar. Akhirnya teman-teman saya sambil ketawa. Oh iya ya, saya lupa bahwa orang tua kamu kan orang yang dipandang di sini, orang yang disegani. Jaga nama baik ya bro. Iyalah, saya bilang gitu. Hanya di depan rumah saya, depan teras rumah saya ngobrol tuh di situ. Ya mengobrolkan biasa acara tuh. Akhirnya setelah itu, setelah pada Isya, saya berangkat di suatu tempat, ya dibilang base camp lah, deket pabrik es. Di situ ada pabrik es yang sudah lama tidak dipakai. Di situ saya acara lagi dan malam itu saya tidak minum. Saya dengan Indra juga tidak minum. Saya kurang fit, cuma saya menemani saja. Fajar dengan Aldi minum, saya dengan Indra tidak. Di situ minum sambil nyanyi-nyanyi, sambil santai-santai. Kurang lebih habislah 4 botol. Dan saya cuma ngasih uang aja nih lu buat beli dorongan. Kata orang Cirebon bilang mah dorongan gitu. Beli dorongan. Setelah itu selesai acara, biasa rolling, jalan-jalan ke keliling kota Cirebon. Di situ saya sudah merasakan ini bakal bikin onar lebih parah karena udah lepas kontrol yang duanya itu, Mang Ai, sudah lepas kontrol aja. Saya berhenti di suatu jalan yaitu Jalan Pulasaren. Yang ada lampu merah, dulunya itu ada lampu merah tuh Mang Ai. Ya, saya bilang, saya sama Indra itu gak mabok. Ya. Fajar sama Aldi sudah oleng nih. Ya udah, Indra suruh bonceng Fajar, nanti saya bonceng Aldi. Si Aldi dengan Fajar marah sama saya. Dengan bahasanya gini Mang Ai. Enggak lah, kalau misalnya yang mabok itu kecelakaan terus mati semua kan masuk neraka dua-duanya. Nah, kalau misalnya yang gak mabok, yang gak oleng itu kecelakaan, ya kan masuk surga. Wah, saya bilang kamu ngaco. Iya dong bro, kalau misalnya iya, kamu sama saya, kamu gak mabok, saya mabok. Aldi bilang gitu. Terus kalau sayanya mati, kamunya mati. Ya kamu masuk surga, saya masuk neraka. Saya gak ada temennya dong, kata Aldi. Saya bilang, akhirnya saya bilang, terserah kamu lah. Tetap saya tetap dengan Indra, beliau juga dengan itu, dengan Aldi. Di situ saya trek lurus
naik motor itu seperti Valentina Rossi dulu mah. Idola saya itu. Mereka pakai motor apa? King. Sama RX dua-duanya King. King. Dia RX King, saya Evoque 1 ZR. Tapi sudah dimodif semua sama saya. Style balap lah. Nah, di situ saya trek lulus dari Jalan Pulasaren sampai ke Lawang Gada. Ada rel kereta api di situlah. Sekitar jam 12:30-an. Ayo trek lurus. Yuk. Saya nggak ngeladenin tuh. Tapi Indra panas. Akhirnya saya yang tadinya bawa motor, Indra yang bawa. Saya di belakang, bonceng. Saya trek lurus dengan temen, menang di situ saya. Posisi saya menang. Putar balik ke wilayah Perumnas Raja Wali. Mulailah punya rasa penasaran lagi tuh. Si Aldi dengan si Fajar itu. Yuk. Ra, ayo kita trek lurus lagi. Udahlah, kata saya bilang. Udahlah, ngapain sih? Kamu udah gak sadar, takut ada apa-apa. Tuh kondisinya udah gak karuan, udah ya oleng kayak gitu. Bawa motor juga hampir mau nabrak trotoar, mau apa. Cuma dia ngerasa kalah mungkin dengan Indra yang bawa motor. Akhirnya dia panas, ngajak-ngajakin aja. Akhirnya Indra juga sempat diingetin sama saya, udah Indra gak usah diladenin, saya bilang gitu. Wah biarin aja yuk, kita coba aja nyalinya sampai di mana, kata Indra. Akhirnya dari lampu merah Perum, di situ kan jalan layang itu baru jadi tahun 2003. Di situ ada rel kereta api deket Polsek Seltim Selatan Timur. Lampu merah Perumnas, saya trek lurus dengan mereka. Ternyata saya menang lagi tuh, saya dengan Indra ada di depan lagi. Sampai Indra kan sempat menggerung-gerungkan knalpotnya. Saya sudah ada di depan, perlintasan rel kereta api tutup. Dari belakang teman saya Aldi dengan Fajar membawa motor seperti piring terbang. Wah, zigzag gitu. Dimakanlah kereta api yang sedang jalan. Puar, masuk itu motor dengan orang-orangnya. Disitulah saya merasa kehilangan teman saya. Saya tetap berupaya dan saya punya keyakinan Mang Ai bahwa teman saya itu enggak meninggal dan enggak hancur. Saya turun dari kendaraan, keadaan Indra posisinya sudah enggak sadar diri. Saya nyari ke sana kemari. Saya gak pernah ketemu di mana. Saking saya capek, di situ tuh ada kali kecil yang sekarang itu kali yang berhubungan dengan GCM tuh Mas. Di situ Mang Ai, saya duduk di rel kereta api. Tangan saya meraba, gelap itu posisi, nggak ada penerangan. Saya meraba. Indra pingsan waktu itu. Indra pingsan Mang Ai. Saya meraba di situ. Saya menemukan tubuh. Omongan debu siapa saya tidak mengerti. Bahkan saya berteriak minta tolong. Saya lari sampai saya ke jalan raya. Saya minta tolong, tidak ada orang satupun. Disitulah saya sudah tidak sadarkan diri. Dan di situ saya tetap
belajar tabah, kuat. Dan saya minta bantuan. Sampai lari ke sebuah pos perumahan. Saya bilang sama satpam, tolong itu sahabat saya kereta. Dan akhirnya saya tidak sadar diri. Malam itu saya sudah tidak sadarkan diri. Pagi saya bangun. Dan saya dihampiri oleh para pengurus dan pihak-pihak yang berwajib untuk menjadi saksi. Itu masuk media nggak? Masuk media. Koran Cirebon. Radar Cirebon. Radar Cirebon. Kalau nggak salah ya. Tahun 2003. Tahun 2003. Dan di situ saya melihat dan saya masih sanggup untuk pemakaman yang terakhir kalinya. Dalam satu liang lahat dijadikan satu, dua. Karena sudah berantakan, berserakan begitu. Ya, sudah berantakan. Bahkan tidak bisa dimandikan. Beberapa hari saya selalu terbayang, hidup saya merasa tersiksa. Saya sampai berpikir, apakah ini suatu peringatan, apakah ini suatu ajaib bagi saya? Saya makan repot, melihat tempe, melihatnya potongan. Apa yang saya lihat, bahkan tembok pun bicara kepada saya, kamu gila, kamu gila. Akhirnya saya depresi. Saya tetap kuat. Saya ikut tahlil malam pertama, malam kedua, sampai malam ketiga. Malam keempat, saya sudah tidak sanggup. Saya diam di rumah. Saya teringat pada saat beliau, kalau yang mabok meninggal, dua-duanya, maka kita akan masuk neraka. Tapi kalau yang gak mabok meninggal, ya kamu masuk surga. Jadi jangan bulit. Saya ingat itu perkataan yang terakhir. Dan saya ingat pada saat sebelum terjadi tersebut, dia menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tip X, Selamat Tinggal Sobat. Disitulah saya selalu teringat bila mana hari-hari itu menjadi suatu sejarah bagi saya. Orang tua korban seperti apa? Orang tua korban pun sok. Disalahkan nggak? Alhamdulillah tidak. Saya tidak disalahkan oleh pihak korban. Bahkan pihak orang tua korban itu sayang dengan diri saya sampai saat ini pun. Setiap lebaran dia pasti datang ke rumah saya. Sudah menganggap anaknya sebagai pengganti saya. Dan hari itu tahun 2003, yang hari ke-7, jam 10 malam, saya duduk di depan rumah sambil termenung. Itu adalah sebuah hal yang nyata bagi saya, yang dulunya saya tidak pernah percaya adanya dunia gaib ataupun dunia lain. Saya mendengar jelas dan melihat jelas dia datang menghampiri saya. Apakah itu almarhum siapa ataupun siapa, saya tidak mengerti. Dia bicara, jadilah orang baik, jangan seperti saya. Sudah cukup saya saja, kamu gak berdosa. Dan saya melihat wajahnya itu hancur.
Dan saya melihat ada sosok makhluk yang berwarna jubah putih. Dan dia tersenyum kepada saya dan melambaikan tangan. Dan akhirnya saya cerita oleh kedua orang tua saya. Semasa itu bapak belum meninggal. Saya cerita ke almarhum bapak, "Pak, hidup saya tersiksa, selalu dibayang-bayangi kesalahan." Hari Minggu saya dibawa oleh almarhum bapak ke suatu pondok pesantren Jawa Timur. Awalnya saya tidak mau dan sempat berontak dan sempat berkelahi dengan orang tua saya. Tapi entah kenapa orang tua saya memberikan satu gelas air dan saya harus meminumnya. Akhirnya saya pun meminum. Ibu saya bilang, "Bangkit kamu. Bangkit," karena saya anak terakhir. Ibu saya selalu bilang ke saya itu, "Dek, bangkit dek, bangkit kamu." Akhirnya dibawalah saya ke suatu pondok. Saya berangkat ke pondok, orang tua saya izin untuk pindah pendidikan. Setelah di pondok, saya masih stres. Saya selalu menyendiri di belakang pintu. Saya diem, apa yang saya harus perbuat? Jujur, waktu itu saya jauh dengan agama. Biarpun orang tua saya itu taat kepada agama, saya ibadah itu kalau di rumah. Kalau di luar rumah saya nggak pernah. Setiap hari saya digembleng oleh kiai sepuh. Jam 12 malam saya dibangunkan. Muka saya dimasukkan ke dalam dan harus berbicara. "Jadilah kamu diri sendiri. Bersolawatlah kepada nabimu." Selama 1 tahun, Mang E, saya mencari dan jati diri saya seperti apa. Dan akhirnya suatu ketika, kurang lebih 6 bulan, saya dikurung di suatu tempat yang gelap. Kurang lebih dari jam 12 malam sampai subuh. Saya harus memberikan jawaban apa yang kamu dapat pada saat kamu sendiri. Saya ditugaskan untuk selalu berbicara dengan hati saya sendiri. Saya ditugaskan harus selalu bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan akhirnya saya menemukan jawaban itu. Nikmat Allah yang diberikan itu adalah nikmat sehat. Jadilah orang baik. Dan akhirnya saya subuh keluar. Saya menemui Yai Sepuh dan saya bilang, saya sudah dapat sesuatu. Dan saya dipeluk oleh beliau. Dan sekarang beliau sudah almarhum. Dia adalah orang tua saya, guru saya, panutan saya. Dan dia bilang, kamu mendapatkan suatu inayah dari kejadian ini. Kamu bisa mendoakan mereka setiap malam, setiap sujudmu, agar mereka diampuni dosanya.
sahabatmu adalah sahabat sehati. Dan Kiai Sepuh bilang, apa yang kamu senangi di dunia ini? Saya bilang, saya senang dengan kendaraan motor. Jika motor itu kamu ambil dan saya minta, boleh enggak? Saya bilang, jangan. Nanti kamu diganti dengan yang baru. Dan saya bilang, gak apa-apa kalau misalnya diganti dengan yang baru. Sama saja, teman kamu diambil dan kamu akan diganti dengan teman kamu yang baru, dengan kehidupan kamu yang baru. Selama 1 tahun saya digembleng. Yang dulunya saya tidak percaya adanya dunia gaib. Yang dulunya saya tidak pernah yang namanya ngaji. Yang dulunya saya ibadah itu ibarat baju bolong yang diselumutin oleh rokok. Saya diberikan suatu ilmu agama, ilmu hikmah, ilmu pengobatan. Bahkan Yai Sepuh pernah bilang, wong uripku mung sepisan cung. Jadi mumpung masih sehat, ngabdia belajar kang bener, beli usah, pengen pinter bener bege wis alhamdulillah. Disitulah saya 1 tahun pesantren, saya 1 tahun ya, bermacam-macam lika-liku di kehidupan pesantren. Saya mandiri di sana. Yang biasanya saya makan tinggal Bu makan. Yang biasanya saya pakai baju tinggal memakai. Yang biasanya kalau saya belum bangun dibangunkan. Ya, benar-benar mandiri saya di sana. Baju nyuci sendiri. Makan harus masak sendiri. Di situ saya mengambil suatu hikmah. Kalau ingat itu, saya sangat sedih sekali. Sampai sekarang juga saya kalau malam Jumat Kliwon, malam Jumat biasa, saya berkunjung ke makamnya. Saya doakan beliau. Dan saya kalau kangen beliau cukup duduk dan mendoakan, serasa beliau itu datang. Mungkin malam ini juga dia ada menghadiri di sini. Saya yakin. Ya, maaf Mang tadi saya terbawa suasana lah. Ya, nggak apa-apa. Ya, itulah pengalaman saya di situ, Mang sangat indah lah, indah juga, histeris juga, banyak lah cerita yang saya alami selama tahun-tahun kemarin juga. Tapi alhamdulillah setelah tahun 2004 sampai 2024 ya Mae, ya saya udah dibilang hijrah kayaknya terlalu sombong lah. Mulai saya membenahi diri. Saya sudah tidak suka dengan dibilang miras, tidak suka dengan trek-trekan lagi, tidak suka membuat onar. Alhamdulillah kebetulan saya di masyarakat dikenal dengan baik, dan saya sekarang itu punya kegiatan mendidik anak-anak muda belajar ngaji, ya kegiatan keagamaan, sosial juga saya berjalan. Banyak orang-orang yang menyupport saya dari kegiatan-kegiatan yang positif. Menikah tahun berapa? Menikah tahun 2012. 2012. Iya. Sekarang sudah punya putra? Punya putra 2. Waktu teman-teman meninggal itu dihantui nggak? Maksudnya malam-malamnya didatangi nggak Mas Brayo?
Ya didatangin Mang Ai selama 1 hari sampai 7 hari lah. Seperti apa itu? Ya seperti ada suara jalan duk 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 duk. Ya seperti ada suara-suara aneh yang artinya sudahlah kamu jangan seperti saya, selalu mengingatkan seperti itu. Oh, menasehati ya? Iya, jadi seolah-olah menasehati gitu. Bukan menakut-nakuti. Tidak, tetapi kan boomingnya masyarakat bahwasanya arwahnya gentayangan nakut-nakutin saya. Yang saya rasakan enggak, cuma menasihati karena memang bicaranya goib. Jadi ya saya juga takut waktu itu, karena salah satunya saya orang enggak percaya goib lah Mang Ai saya dulunya. Sempat tabur-tabur bunga di tempat kejadian? Enggak. Saya mungkin keluarganya, tapi kalau saya pribadi enggak. Saya enggak tabur bunga karena ya setelah 7 hari saya langsung dibawa ke pesantren. Jadi saya enggak sempat tabur bunga. Indra sendiri sekarang seperti apa? Indra Hijrah juga? Alhamdulillah hijrah juga. Dia usaha. Alhamdulillah usaha. Indra juga baik kabarnya. Jadi ya semua baik-baik saja. Jadi kejadian itu terakhir berandal ya, alkohol segala macam habis di situ. Habis di situ. Jadi sebuah keberandalan dan alkohol. Kalau film sekarang mah preman pensiun dah. Itulah. Dari pihak polisi nggak ditahan sama polisi? Enggak, saya cuma sekedar saksi. Saksi aja. 2 hari saya dipanggil, selesai, terus sudah selesai. Tidak diketahui habis balap-balap gitu? Enggak, karena saya di situ tidak terlalu menceritakan hal-hal yang seperti itu. Mas Brojo, kalau lewat tempat kejadian gimana perasaannya? Saya kalau lewat di tempat kejadian masih teringat Sampai sekarang? sampai sekarang. Terus jujur saya kalau sudah lebih dari jam 12 malam saya nggak berani lewat situ. Bukan nggak berani, takut dengan hal-hal yang itunya ya. Jadi takut terulang kembali itu. Teringat kembali. Jadi saya misalnya dari arah Palimanan, ya saya terpaksa muter dari kota. Jadi lebih baik saya jauh dibanding saya ke situ. Di situ. Jadi kalau bicara teringat kembali, ya saya kenang gitu tuh sampai akhir hayat saya gitu tuh. Ya banyaklah yang terkesan, bahkan teman-teman yang tidak dekat seperti saya juga, kalau dia itu sama temen tuh kalau kenal mah nggak urakan. Jadi kita itu nakalnya nakal di luar, bukan di dalam kampung. Kalau di dalam kampung sih dikenal baik, tapi kalau di sebelah kampung tuh, makanya kita itu kalau dipandang jelek itu ibu-ibu yang di sebelah kampung. Kebetulan kan kampung kita nggak jauh tuh dari sebelahnya, cuma seberang jalan aja. Jadi kalau kampung saya dengan teman-teman saya kebetulan satu kampung itu, berempat itu, 4 sekawan itu. Jadi disitulah suatu kesan yang indah bagi saya. Di dalam kampung dicapnya baik, tapi di luarnya brengsek. Itu. Kalau ngelihat anak-anak muda sekarang balap-balapan, kedengaran suara knalpot bising, seperti apa pikirannya? Saya sempat ya marah juga gitu. Ya, lu belum tahu nanti resikonya seperti apa gitu. Ya, tapi saya juga kebetulan kan di rumah saya itu sekarang banyak anak-anak. Salah satunya ada sekarang zaman konten itu ya, ada salah seorang anak yang suka bikin konten. Saya bilang jangan ikut konten, ngapain, gak ada untungnya. Saya ceritakanlah pengalaman saya kepada mereka. Maksudnya konten balap motor? Ya konten balap motor, konten perang kan gitu, sekarang kan lagi semarak nih. Perang-perang antar pemuda itu? Antar pemuda itu kan yang di videoin di, kalau sekarang COD di Instagram gitu kan, banyak kan sekarang modelnya. Nah
itu kan anak-anak muda semua. Ya kan tidak beda jauh waktu saya tahun 2003 kan. Saya bilang, nakal boleh saya bilang gitu, tapi jangan konyol. Karena apa? Pada saat umur 19 tahun, 17 tahun saya merasakan sendiri. Sedang mencari jati dirinya. Jati dirinya itu siapa sih gitu. Jadi saya paling kuat lah gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu ya Alhamdulillah. jati sudah. diri yang dicari itu. Lebih bagaimana perasaannya? Lebih nyaman atau lebih nyaman dulu? Lebih bahagia mana? Ya lebih nyaman sekarang. Kalau dulu juga bahagia katanya Bahagia. tadi ya. Tapi sesaat. Kalau sekarang nyamannya itu sampai tidur juga nyaman gitu. Tenang ya. Tenang gitu. Dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah. Jadi kalau saya nggak ibadah 2 rakaat aja juga saya ngerasa rugi gitu tuh. Nah, makanya aduh iya ya. Sekarang mah kayaknya tuh ibadah itu bukan menjadi suatu kewajiban kalau menurut saya pribadi sih. Ya ibadah itu ya Kebutuhan saya gitu tuh. Jadi tidak ada paksaan untuk ibadah kalau menurut saya. Makanya saya selalu bicara ataupun ngobrolin anak-anak yang sedang, ya saya nggak munafik Mang Ai. Pada saat di kampung ada anak-anak sedang pesta, saya deketin. Iya saya deketin. Saya nggak nyuruh dia bubar, enggak. Saya deketin, saya tongkrongin, saya obrolin. Coba kamu bayangin pada saat kamu minum terus kamu mati. Dia diem aja. Wah, sih ngomongnya kayak gitu. Ya enggak, asik minum tuh memang asik. Saya dulu juga sama pecandu. Tapi sekarang kamu coba bayangin pada saat kamu minum terus kamu mati gitu. Ya dia akhirnya kalau ada saya, ada nggak enak. Kebetulan saya dipanggil di situ di anak-anak remaja situ. Dan kebetulan juga rumah saya tempat perkumpulan anak-anak. Ya, setiap hari loh. Ada berbagai macam, ada yang camp, ada yang kalau udah selesai ngaji nih di atas pada main game. Sudah main game. Nah, ada yang gitar-gitaran di depan. Ada kebetulan kan di sebelah rumah saya ada warung tuh, ada pos. Ada berapa anak asuh, anak murid? Saya ada sekitar 30. Banyak ya? 30. Umuran berapa itu? Itu sekitar umuran 18, 19, 2 sampai 25. Oh, sudah dewasa semua. Iya, jadi saya sengaja merekrut generasi-generasi muda yang kira-kira generasi itu tidak bobrok seperti generasi saya. Barangkali ada pesan yang belum tersampaikan untuk mereka almarhum. Barangkali ada yang lupa gitu waktu hidup dulu ya. Ya almarhum pernah berkata sama saya itu, kalau bisa sebelum kita meninggal itu kita jadi orang baik dulu ya bro. Oh dia Pernah pesannya begitu? bicara seperti itu ke saya. Saya bilang ya mungkin belum dapat inayahnya gitu. Iyalah, jadi biar kita nakal dulu terus kita mau meninggalkan kita udah Puas dulu, udah insaf dulu. Itu yang saya ingat almarhum Fajar itu bilang seperti itu ke saya. Kalau dari Mas Brayo sendiri mungkin ada pesan untuk mereka waktu hidup ya yang belum tersampaikan. Ya saya pernah ngomong bahwasanya saya mah yang saya takutkan itu cuma satu. Saya nakal tapi saya takut kalau udah ngelanggar orang tua, ngelawan orang tua, saya bilang gitu. Jadi biarpun mereka nakal gitu, ya kalau sama orang tua sih ya manut gitu tuh, suruh nyuci piring dulu mau main ya. Saya udah sempat bilang seperti itu sama teman-teman. Dan akhirnya ya memang saya bilang bahwa teman-teman saya itu di zaman saya memang nakal tapi sama orang tua ya kewajiban di rumah tuh dipenuhin gitu. Oke, yang terakhir, pesan untuk anak-anak muda yang masih doyan balap-balapan dan masih miras. Saya pesan kepada regenerasi muda, sudahlah pada saat kamu misalnya masih doyan minum, setelah minum tidur aja, nggak usah kemana-mana. Yang sudah tidak doyan minum, jangan pernah
menyepelekan, yang suka doyan miras. Jadi semua itu ada waktunya. Pesan saya adalah ingat, berbuat baiklah sebelum nyawa kita diambil. Dan ingat, ibadah itu adalah nikmat menuju apa yang kita tuju. Salam waras untuk generasi muda ya. Jadilah generasi yang berpotensi, jadilah generasi yang keren. Artinya keren itu keren dalam positif. Mungkin itu saja Mang Ai pesan saya Ya. remaja. Mudah-mudahan almarhum juga diampuni dosa-dosanya ya. Amin. Ya Rabbal Ditempatkan di tempat yang semestinya. Amin. Terima kasih Mas Brayo dan Sobat Malam Mencekam. Kita akhiri kisah dari Mas Brayo. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.